Hello and welcome everyone. Kali ini kita akan membahas tentang English pronouns. Yuk kita pelajari bersama. Pronouns secara bahasa bisa diartikan sebagai kata ganti. Lebih jelasnya adalah kata-kata yang bisa menggantikan kata benda atau noun. Alasan kita menggunakan pronouns yaitu supaya tulisan kita itu tidak repetitif dan tidak membosankan karena terus-menerus mengulang kata benda atau noun yang sama. Nah, berikut adalah contoh kalimat tanpa menggunakan pronouns. Do you like the manager? I don't like the manager. The manager's not friendly. Di sini bisa kalian lihat penggunaan kata the manager itu dilakukan berulang kali sehingga menimbulkan kesan repetitif dan terkesan membosankan. Jika kalimat tadi menggunakan pronouns, maka menjadi do you like the manager? I don't like him. He's not friendly. Seperti yang kalian lihat, penggunaan kata the manager di sini digantikan oleh pronouns he dan him. Hal ini membuat kalimat menjadi lebih hidup dan tidak repetitif atau membosankan. Selanjutnya kita bisa melihat ada banyak macam-macam pronouns. Di antaranya personal pronouns seperti I, me, you, he, him, she, dan lain-lain. Kemudian ada juga possessive pronouns seperti mine, yours, his, dan lain-lain. Ada juga demonstrative pronouns seperti this, that, these, those, dan lain-lain. Masih berlanjut, ada juga interrogative pronouns seperti who, what, which, dan lain-lain. Masih lanjutan dari yang sebelumnya, ada juga reflexive pronouns seperti myself, yourself, himself, dan lain-lain. Kemudian ada reciprocal pronouns seperti each other dan one another. Indefinite pronouns seperti another, much, nobody, few, such, dan lain-lain. Serta yang terakhir, relative pronouns seperti who, whom, which, dan lain-lain. Pada video kali ini yang akan dibahas hanya satu, yaitu tentang personal pronouns. Personal pronouns merepresentasikan orang atau sesuatu yang spesifik. Penggunaannya ini berdasarkan pada beberapa hal seperti jumlah atau number, ada singular atau tunggal, seperti contohnya I, you, he, she, dan lain-lain, atau plural atau jamak. Contohnya we dan they. Kemudian berdasarkan pada orang atau person, ada orang pertama, first person, orang kedua, second person, dan orang ketiga, third person. Contohnya I, you, dan he. Selanjutnya berdasarkan gender atau jenis kelamin, ada pria, wanita, atau netral. Male, female, atau neuter. Contohnya he, she, dan it. Dan yang terakhir ada tentang case atau hal. Ada subjek dan objek. Contohnya we dan us. Kita menggunakan personal pronouns untuk menggantikan orang yang kita bicarakan. Contohnya, nama saya Ibnu. Tapi ketika saya menjelaskan tentang diri saya sendiri, saya bisa menggunakan personal pronouns seperti I atau me daripada menggunakan nama saya sendiri terus-menerus. Contoh lainnya, ketika saya berbicara langsung dengan kamu, contoh namamu Fulan, maka saya pasti lebih sering menggunakan personal pronouns you dibanding menggunakan nama kamu si Fulan, karena itu lebih jarang digunakan. Hal yang sama juga terjadi ketika saya berbicara tentang orang lain dengan kamu. Contoh, saya membicarakan tentang Adam dan Hawa.
Maka pertama-tama mungkin saya akan menggunakan nama dari Adam dan Hawa. Tetapi untuk selanjutnya, saya pasti lebih sering menggunakan pronoun he atau him, she atau her, atau they, them. Pada tabel berikut, kalian bisa melihat banyak ragam dari personal pronouns. Seperti dari numbernya, person, gender, dan personal pronouns subject atau object. Tabel ini menampilkan personal pronouns yang singular dan yang selanjutnya menampilkan personal pronouns yang plural. Nah, berikutnya ada arti dari setiap personal pronouns. I, me, saya. You, kamu. He, him, dia laki-laki. She, her, dia perempuan. It, itu biasanya digunakan untuk non-manusia atau kata benda tunggal. They, them, mereka. We, us, kami. Gimana? Udah paham tentang pronouns? Kalau ada yang belum paham, silakan komen di bawah ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Terima kasih sudah datang dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat.